Mohon maaf sebelumnya, saya bertanya lagi yang saya tanyakan waktu bulan Ramadan berapa yang lalu, karena saya tanyakan saya tak sempat dengar jawabannya. Karena sampai jam, oh mohon maaf betul, ini pun paling bawah juga lagi. Karena saya cuma sampai jam 7.50, sekarang belum 7.50. Untung tak lewat, kalau kelewat kena lagi saya. Belum juga Ustadz baca, karena lama menyampaikan pengumuman oleh pengurus. Karena anak dan suami ada di rumah, saya pulang. Sekarang suami saya ada di Masjid Raya An-Nur. Saya ibu rumah tangga, mau berkurban yang dengan uang usaha saya sendiri. Pertanyaan saya, nama siapa yang saya daftarkan panitia kurban? Nama suami apa nama saya? Ibu mau berkurban, hasil duit ibu. Ibu punya dua alternatif. Pertama, ibu ke masjid, Pak, ini kurban saya. Yang kedua, suamiku, memang duit ini duit aku, tapi kaulah imamku dunia akhirat. Aku pun memilih kau karena kau rajin sholat. Ini duit kuserahkan pada engkau, engkaulah membayarkan ke masjid. Nanti bapak tu ke masjid, dipakainya nama dia. Itu lebih baik. Duit itu dari ibu, serahkan ke bapak, bapak ke masjid, dipakainya nama bapak, dapat satu keluarga. Kalau ibu ke masjid, nama ibu saja, tak dapat yang lain. Ibu itu saja dapat. Ibu mau ke mana? Aku mau ke masjid. Mau ke mana? Daftar kurban. Tak ada nama kami, cari duit sendiri, ini duit aku. Berarti ada sesuatu. Nah, begitulah yang paling bagus. Saya mau nama saya sendiri, tapi takut suami tersinggung. Udah saya jelaskan, kalau suaminya ikut di sini dia tak tersinggung, tapi sakit hati sedikit ada. Dia dah tahu hukumnya. Oh, istriku pakai level yang tadi, dia sendiri bayar. Tapi kalau denda, yang paling bagus itu, suamiku ini duit 2,5 juta untuk kurban kita, pergilah kau serahkan ke masjid. Nanti kalau pengurus tu nanya, pengurus tu tanya-tanya. Pengurus tahu nanya, datang suami, ini duit bapak apa istri bapak? Itu pengurus suka infotainment itu. Dengan jawaban sekarang saya sangat senang karena langsung didengar oleh suami. Insya Allah. Islam itu tidak hanya masalah hukum, tapi ada akhlak, ada tipe selero, ada timbang rasa, ada kelembutan hati. Kelembutan hati istri suami itulah yang membuat mereka merekat abadi sampai mati. Yang mengikatnya itu waja'ala bainakum mawaddatan warah. Mawaddah fisik, rahmah kasih sayang. Kalau kita tengok ada datuk nenek 70 tahun tetap berjalan gandeng sama, itu yang ada itu apa? Rahmah, kelembutan, saling menutupi kekurangan, mencintai, berkasih sayang, rahmah. Kertas terakhir, tapi inilah yang paling panjang. Bapak ibu yang ada urusan tak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya lagi, saya dulu diajak bermain sama saudara laki-laki yang bukan sekandung. Oke, saya kira hanya sekedar main, tapi tidak tahunya saya diajak ke penghulu. Terus saya dijadikan saksi calon istrinya yang tidak saya kenal. Ya, dia jadi saksi nikah. Apa hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Sedang sekarang saya sudah dikaruniai anak satu. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali ada seorang wali, wa syahidai adlin, 2 orang saksi. Sekarang diajak main-main sampai ke rumah itu, rupanya mau dijadikan saksi. Kalau dia menjadi saksi itu dengan penuh kesadaran, tidak ada paksaan, dan dia orangnya tidak fasik, orangnya adil. Syarat saksi harus la nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, 2 saksi yang adil. Sekarang banyak orang menikahkan anak tak penting adil, yang penting pejabat, supaya kenang foto-foto, tengok kau nikah dulu saksinya orang hebat, padahal fasik. Nikah yang dinikahkan oleh saksi yang fasik maka tak sah. Cari orang yang adil, menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga marwah muru'ah, itu adil.
Jadi kalau dulu bapak yang bertanya ini dalam keadaan sehat fisik, akal, mental, tidak dipaksa pihak manapun dan adil, maka sahlah nikah saudara sepupu itu. 2. Kalau pakai alat kontrasepsi, hubungan suami istri haram apa tidak Pak Ustaz? Maaf cakap. Berat saya menjawab karena ini ada ibu-ibu mungkin sebaya dengan mak saya, dengan pakcik makcik saya, tapi karena ini masalah fikih saya jawab. Berhubungan kelamin menggunakan alat kontrasepsi, apakah balon, apakah apa namanya pil, maka itu boleh. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi membolehkan azal kepada sahabat. Azal itu apa? Maaf cakap, mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, namanya azal. Nabi membenarkan. Itu dalil boleh menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya memberi jarak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau dia pakai tahdid batas, vasektomi, steril, tak boleh. Ustadz anaknya sudah umur 3 tahun tak punya anak lagi, pakai alat kontrasepsi apa? Saya tak pakai alat kontrasepsi, memang tak dikasih Allah Ta'ala. Karena kalau dikasihnya banyak bertinggal-tinggalan, saya sibuk ceramah. Jadi kata Allah, kau Abdul Somad satu ni aja lah, kata dia. Jadi kalau ada orang pakai alat kontrasepsi, alat itu terbagi 2. Yang satu namanya tanzim, mengatur 2 tahun, 3 tahun boleh. Yang tak boleh itu tahdid, membatasi. Vasektomi, steril, itu pun steril tetap boleh. Bagi ibu yang sudah operasi 2-3 kali tak boleh lagi. Nanti kalau operasi perutnya sobek-sobek, kalau operasi lagi mati, maka dia boleh steril. Ini tentang masalah alat kontrasepsi. 3. Marisa Arabik, maaf pertanyaan sama Pak, aku mau tanya, apakah mendengarkan ceramah melalui YouTube termasuk golongan yang didoakan malaikat? Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya ke surga. YouTube, Twitter, BBM adalah alat, bisa jadi pisau untuk memotong ayam, memotong itik, tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik, maka mendapatkan amal jariah. Yang menguploadkannya mendapatkan pahala mengalir. Mati Abdul Somad yang menguploadkan ceramah itu, kalau tidak hancur maka dikopi berapa sudah jamaah. Saya ditelepon jamaah dari pulau-pulau tertinggal, terisolir di Indragiri Hilir. Ustadz Abdul Somad ini, betul ceramah Ustadz sudah saya download 170 judul, saya masukkan ke CD, saya cetak, saya bagi ke orang di kampung saya. Bayangkan itu, amal jariah yang tetap mengalir. Siapa yang Abdul Somad sekalipun tak pernah menguploadkan ceramah itu, jamaah semua menguploadkan. Maka di akhirat nanti jangan heran Abdul Somad belakangan masuk surga, yang menguploadnya lebih dulu masuk surga, karena mereka amal jariahnya. Abdul Somad cuma sekali ceramah, itu diulang sampai ada khutbah itu yang sudah diputar orang 100.000 kali. 100.000 kali. Padahal saya ceramah yang dengar cuma 100 orang, itu pun 50 tidur di masjid lain. Masjid ini semangat semua, luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan kemarin saya lagi puasa, jam 7 pagi saya batuk, tak berhenti-henti batuk, tenggorokan gatal sekali, terpaksa saya minum air hangat, lalu hilanglah batuk, lalu saya teruskan puasa. Sah apa tak puasa? Tak sah, karena sudah minum itu adalah salah satu membatalkan puasa. Jadi bagi saudaraku yang mengajukan pertanyaan ini, caranya gantilah puasa ini, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Nah, jadi besok gantilah puasa ini, besok niatnya nanti malam sahur, ya Allah aku berniat mengganti puasaku yang batal kemarin. Kalau kita mati tak mengganti puasa, mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Man mata, siapa yang mati?
wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Saudaraku yang mengirimkan pertanyaan ini, gantilah puasa yang tinggal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan ilmu Allah yang dikaruniakan kepada Pak Ustaz Abdul Somad. Saya minta ridhonya dari Ustaz atas video di YouTube yang saya copy. Sering saya catat untuk dijadikan referensi atas materi dalam pengajian mingguan di lingkungan saya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jazakumullah khairan. Menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Di kampung saya di Siak ada bahkan sering orang berzakat fitrah langsung ke mustahik. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh zakat fitrah itu langsung ke mustahik tanpa pakai amil? Boleh. Dalilnya, zaman Nabi dulu, habis sholat subuh pagi hari raya, orang pulang ke rumah mengambil gandum, masukkan ke karung, lalu dicari fakir miskin. Mana fakir miskin? Langsung serahkan. Begitulah praktek zakat fitrah dulu. Karena wajibnya zakat fitrah itu dari sejak azan maghrib puasa hari terakhir sampai khotib naik mimbar, yang waktunya hanya 13 jam saja. Adapun bapak yang membayar hari 15 puasa, hari ke-27, itu boleh, tak salah. Tapi kalau ini semua nanti orang Pekanbaru begini, nanti tak ada pemerataan. Ada fakir miskin yang rajin duduk di tepi jalan dapat 3 karung, yang di rumah tak dapat sama sekali. Maka yang sudah kita laksanakan dengan pakai amil, terprogram, terstruktur, itu sudah baik, tak salah. Tapi yang menyerahkan langsung sah. 7. Apakah Ustaz pernah bermimpi Nabi Muhammad? Saya tak pernah bermimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pun jumpa, tak perlu saya ceritakan. Karena kalau saya ceritakan, maka akan naiklah. Siapa itu? Itu Ustaz Somad yang udah jumpa Nabi itu. Sedangkan tak jumpa Nabi aja udah melambung-lambung dipuji orang. Kalau ada bapak ibu adik-adik berjumpa menimpi Nabi, nampak Nabi, kira-kira setelah mimpi itu makin istiqomahkah, makin rajin bangun malamkah, makin rajin ibadahkah, atau semakin jadi tukang bual ke sana kemari? Aku sudah jumpa Nabi, aku sudah jumpa Nabi, aku sudah jumpa Nabi. Ingat baik-baik, setan bermain. La talbisul haq bil batil, jangan campurkan hak dengan batil. Benarkah, seperti apa mimpinya? Benarkah apabila kita berlaku maulid dan Isra Mi'raj itu tidak menjaga sunnah Nabi murni? Karena pelaku maulid tidak bisa mimpi bertemu dengan Rasul. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dari Bunda Ayu di Hong Kong. Maulid artinya kelahiran. Ulama-ulama saking senangnya dengan kelahiran Nabi, maka mereka pun menyusun syair. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Itu namanya syair Al-Barzanji. Datang lagi ulama dari Yaman, ditulisnya syair namanya syair Simtud Durar. Datang lagi ulama dari Arab, menulis syair namanya syair Burdah. Itulah namanya syair maulid. Lalu syair itu dibaca. Setelah dibaca, mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba, dan seterusnya. Haramkah melakukan itu? Tengok dalil. Datang sahabat memuji-muji Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Seandainya tak boleh, pastilah Nabi marah. Hei Hasan, diam, jangan puji. Tapi Nabi membiarkan. Datang satu sahabat lagi namanya Uqbah, dia memuji Nabi. Nabi bukakan burdah. Burdah itu kain yang ditengkuk. Bapak yang pakai kain ditengkuk, itu namanya burdah. Kalau kain itu ditengkuk, namanya burdah. Kalau kain itu dililitkan di kepala, namanya imamah. Kalau kain itu dilengketkan di kepala, namanya ghutrah. Burdah, imamah, ghutrah. Nabi membuka burdahnya,
dikalungkannya ke sahabat. Makanya syair pujian Nabi disebut syair burdah. Burdah karena Nabi pernah memberikan burdahnya kepada sahabat yang memujinya dengan syair. Tak ada salahnya. Jadi yang suka membaca maulid syair memuji Nabi tak salah. Puji-pujian kepada Nabi, mudah-mudahan dengan pujian itu mendapatkan syafaat, asal jangan ada ria, sombong, rusak amal. Yang istiqomah buatlah, tak jadi masalah. Ustaz, sampai kapan umat ini tidak sibuk membahas khilafiyah? Memangnya zaman Imam Syafi'i tak ada khilafiyah? Ada. Memangnya zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali? Ada. Sampai kapan berhenti Pak Ustaz? Sampai dunia kiamat. Cuman bedanya saja frekuensinya. Jadi Pak Ustaz akan bahas khilafiyah terus. Asal ditantang orang, kita keluarkan dalil. Asal ada masalah, dijawab. Tak capek Ustaz menjawab. Jawab kan sebentar. Memangnya lama jawab nih? Tak lama. Sampai kapan? Sampai Israel datang. Asal Israel datang, berhentilah. Jadi kalau ada Ustaz, saya sudah capek jawab ini, itu berarti dia minta Israel datang. Beramal ni tak lama, ceramah ni tak lama, solat ni tak lama, bangun malam tu tak lama, berzikir tu tak lama. Sementara Israel datang, asal sudah Israel datang, amal berhenti. Kata Kiai Huzairan dari Pondok Temboro. Itu Kiai Huzairan yang ngomong, almarhum, punya pondok yang paling ramai orang hafiz Quran, hafil hadis. Apa kata beliau? Beramal itu enggak lama. Kalau Israel datang jam 10, dia sampai situ, habis itu mati. Jawab pertanyaan ini pun tak lama. Begitu juga. Tapi kami lama duduk Pak Ustaz, balik tak apa-apa. Hadis Nabi, yang pemilik kedua sendal celakalah kamu, lepaslah kedua sendalmu. Apakah hadis ini masih berlaku di zaman sekarang Pak Ustaz? Kalau karena angkuh, karena sombong, maka berlaku sampai kapanpun. Karena yang menjadi ilat sebabnya bukan sendalnya, tapi angkuh sombongnya. Maka orang yang pakai sendal mewah, pakai pakaian, tapi kalau dia pakai hanya untuk menjaga kaki dari tali ayam, maaf cakap, dari kotoran, apa salahnya? Tapi kalau dia pakai sombong, sebentar-bentar baju koko, bentar-bentar, ini Pak Ustaz takut kena ini Ustaz tahu tak berapa? 2 juta nih Pak Ustaz. Padahal 200.000 dapat. 200.000. Bapak ibu yang sudah punya budget ingin beli baju 2 juta, ini duit 2 juta. 2 juta, ya. Ada baju harganya 200.000, belikan 200, yang 18 tetap pakai untuk apa? Fakir miskin. Begitu caranya. Jangan itu harta habis tak dibawa mati. Baju koko bisa dibawa mati. Yang 200 di dunia, yang 18 di akhirat. Belikan baju anak yatim, fakir miskin, orang susah. Assalamualaikum Ustaz, saya putra dari Aceh. Bagaimana cara memulai ta'aruf? Dan harus kenal dulu sama wanita tersebut baru bisa ditanya orang tuanya. Karena pacaran berdosa. Jadi saya takut kalau kenal sama cewek. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nampak perempuan itu, di mana nampaknya? Di kampus. Tengok dia di fakultas apa? Oh, fakultas Saintek. Lokalnya di mana? Lokal. Cari siapa kawannya di situ. Itu ada orang mau datang bertamu ke rumah kamu, dia mau jumpa, dia orang baik itu, rajin pengajian, maka datanglah ke rumah bapak ibunya. Pak, saya ini ada niat baik, mau meminang anak bapak. Kalau bapak sudi kiranya selesai ini saya bawa orang tua saya kemari, akan saya pinang. Kamu mau pinang dengan apa? Ku pinang dengan bismillah, Pak. Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu orang yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan anak laki-laki yang datang baik itu. Illa taf'aluhu, kalau tak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Maka nikahkanlah. Begitu prosesnya, sederhana saja. Tidak terlalu jelimet ribet. Pacaran 2 tahun penuh dengan kepalsuan, kebohongan, bawa mobil rental, makan rumah makan mewah, duitnya ngutang, cakapnya lembut, basa-basi, fotonya putih, bedak Kelly 2 inci.
Jujur saja, jangan ada dusta di antara kita. Begitu. Lihatlah bagaimana Nabi Musa dengan anak gadis Nabi Syuaib. Tak lama-lama, hanya dari tempat sumur ke rumah. Dari sumur ke rumah berapa jauh? Dekat. Begitu sampai di situ, langsung anaknya bilang, hai ayahku Syuaib, ya, kalau kau mau mencari laki-laki, mau pengembala kambing, inilah orangnya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kalau kau mau mencari pekerja, inilah orangnya, qawi, kuat, amin, amanah. Dari mana kau tahu? Tadi waktu mau menggeser batu besar di dekat sumur, dia sendiri yang geser, ya. 30 orang geser tak bisa, Musa sendiri menggeser. Maka saya tahu dia kuat. Dari mana kau tahu dia amanah? Waktu kami sedang jalan tadi di gurun pasir, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang, nampak pakaian lekuk tubuh kami. Dia pun maju ke depan, kami ke belakang. Tak perlu lama-lama, ini sampai kenalan, habis sudah. Kalau ada sensor cap jempol, nampak semua jempol di badan. Pacaran-pacaran tak usah. Ustaz tu cuma pandai ceramah aja itu. Memang Ustaz tak pernah pacaran. Saya selama kuliah di 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Jadi Ustaz orangnya baik. Tak ada kesempatan. Mahasiswa Indonesia 2.474 orang. Anak Riau KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau 75 orang. 2.400, yang perempuan cuma 300, yang laki-laki 2.100. Persaingan ketat. Itu sama anak Indonesia. Sama Mesir tak laku. Orang Mesir matanya biru, bulat, besar, cantik. Kita kurus, kering, hitam, pendek, pesek. Susah pula lagi. Krisis moneter. Mana dipandangnya? Pulang ke Indonesia. Itulah. Ustaz Somad, langsung saja saya mau tanya, bagaimana hukum orang sholat pada saat dia bangkit dari rukuk, dia bersedekap kembali, kemudian setelah itu langsung sujud. Samiallahu liman hamidah. Kenapa dia bersedekap sekali? Apa itu dalilnya? Hadis. Hadisnya apa? Setiap Nabi tegak bersedekap. Hadisnya umum, setiap Nabi tegak bersedekap, setiap Nabi tegak bersedekap. Ketika bangkit iktidal itu tegak apa duduk? Maka setiap tegak bersedekap. Itu dalil yang dia pakai. Maka orang yang bersedekap tak boleh diingkari. La yungkaru. Kalau ada kawan kita di sebelah, Sami Allahu liman hamidah, dia bersedekap, tak boleh diingkari. Dalil dia hadis umum, asal tegak bersedekap, asal tegak bersedekap, tak boleh diingkari. Begitu juga kalau ada ketemu kawan tak bersedekap sama sekali, itu mazhab Maliki. Allahu Akbar, tak bersedekap pun tak diingkari. Yang jadi masalah, orang Pekanbaru pergi ke Makkah, sebelah kiri Maliki, sebelah kanan bersedekap. Yang sebelah tak bersedekap, yang ini pula asal tegak bersedekap. Akhirnya dia pun begini-begini aja. Tapi kalau sudah dikaji fikih perbandingan mazhab, maka saya usulkan dari mulai Syawal ini ke Ramadan tahun depan, masjid Bapak kaji fikih perbandingan mazhab. Kajinya tak banyak-banyak. Malam ini dari maghrib ke isya, materi kita bersedekap, tapi tuntas. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, putus kaji. Jangan banyak-banyak dikaji. Ini sholat dari takbiratul ihram sampai salam, tapi tak putus. Kaji kita pendek saja tentang masalah bersedekap. Supaya orang tak bingung. Pertanyaan yang terakhir, 12. Apa tips istiqomah? Istiqomah itu tipsnya 3 saja. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan pengajian. Paksakan diri. Besok pengajian subuh Dr. Mustafa Umar, datang. Hari Senin pengajian Mufti menjawab. Senin Selasa Dr. Mawardi Muhammad Saleh datang. Subuh Jumat Dr. Saidul Amin datang. Paksakan diri. Itu kalau mau istiqomah. Ngajinya harus. Yang kedua, muhasabah diri. Duduk sunyi, masuk ke masjid, orang tak ada. Kira-kira 5 menit, 10 menit, 15 menit menjelang azan zuhur, orang belum lagi banyak datang. Saya ini mau kemana? Habis ini mati.
HP mati kan, anak tinggal, keluarga tinggal, yang saya bawa ini apa? Renung saja, tanya diri. Boleh bicara sendiri Pak Ustaz? Boleh. Abdul Somad, kau mau kemana? Nanti kalau kau mati, istri anakmu memang bisa nolong. Memang jamaah yang banyak sayang ini bisa bantu. Solat malammu itulah yang menolong. Zikir baca Quranmu itulah yang menolong. Hai Abdul Somad. Anas bin Malik nguping dari balik dinding. Umar bin Khattab sedang ngomong di balik dinding sendirian. Hai Umar bin Khattab, kau mau apa? Nanti mati bawa apa? Muhasabah diri. Yang ketiga, sering-sering nengok orang mati. Tengok orang mati, buka tutup wajahnya, cium. Laki-laki sama laki-laki, jangan bini orang cium, mengamuk dia walaupun dah mati. Tuh. Tengok liang lahat. Pak, izinkan saya masuk ke dalamnya. Ya, masuk dalam, pegang. Sejuk terasa, lain rasanya nyambut orang mati. Itu memberikan istiqamah. Ingat yang tiga, jangan berhenti ikut pengajian, muhasabah diri, sering-sering nengok orang mati. Mudah-mudahan kita istiqamah. Ada saudara kita yang operasi, ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang hatinya sedang gundah gulana karena perselingkuhan, karena perkelahian. Mari kita berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Fa'alul lima yurid, Ya Man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun, Ya Man la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Alaika tawakkalna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami akan kembali. Wa ilaikal masir, kami semua akan menghadap Engkau ya Allah. Nahnul fuqara'u ilaik, kami adalah orang-orang yang miskin, yang susah, yang melarat, yang nista, yang rendah, yang hina. Tak ada kuasa kami kecuali kepada Engkau ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunilah ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sedang sakit, yang sedang operasi, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah pertemukan dengan wanita yang saleh, laki-laki yang saleh, yang saleh, yang salihah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, keji dan mungkar. Min baladina hadza khassah, dari negeri yang kami diami, dari keluarga kami, dari anak cucu kami. Wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk makan kami. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, yang sudah menyusukan kami, mengalir darahnya dalam darah kami ya Allah. Andai ia masih hidup, dapat kami minta maaf kepadanya ya Allah. Andai ia masih ada bersama kami, dapat kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya ya Allah. Tapi sebagiannya sudah menghadap Engkau. Allahumma firlaha, ampunkan dosanya. Warhamha, berikan dia kebaikan, rahmat, kasih sayang. Wa'afiha, wa'fu anha, maafkan segala kesalahannya. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Kami ingin saat kami menghadapmu, saat sakratul maut, saat kami mati, saat kami terbaring, saat kami terbujur, saat Israel akan mencabut nyawa kami, kami ingin mereka lah yang membisikkan ke telinga kami dengan kalimat La ilaha illallah
Dulu saat dia lahir kami yang mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak ingin apa-apa dari mereka ya Allah. Kami hanya ingin saat kami mati nanti mereka yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda tihai ajalina. Jadikan ucapan terakhir kami ketika ajal kami tiba, qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.